Apa yang ada di benak Anda mendengar tentang tanjakan maut? Jalur sangat curam? Kawasan yang sering memakan korban jiwa? Atau ruas jalan dengan aura mencekam? Bukan rahasia lagi jika sebagian besar kisah di tanjakan maut selalu sepaket dengan bumbu-bumbu mistis yang kian santer beredar. Tanjakan Emen di Kabupaten Subang misalnya, terdapat mitos melempar rokok bagi pengendara yang lewat sebagai bentuk penghormatan kepada sosok gaib Emen yang konon meninggal tragis akibat kecelakaan. Atau Tanjakan Cikidang Sukabumi dengan ragam penampakan makhluk astral. Konon banyaknya kejadian magis tersebut dituding sebagai penyebab rentetan kecelakaan maut dengan puluhan korban jiwa. Bicara tentang fenomena tanjakan maut, kurang sahih rasanya jika tak menyambangi Tanjakan Keramat Bojonggede atau akrab dikenal Tanjakan Keramat Citayam. Secara kasat mata, dengan kondisi geologis yang tak begitu curam, menyeratkan jika ruas jalan ini relatif aman. Namun siapa sangka, tanjakan ini identik dengan tingginya angka kecelakaan yang terjadi. Satu hal menarik untuk ditelisik, masih adanya mitos membunyikan klakson sebagai jawaban atas penampakan di luar nalar yang sering menyebabkan musibah kecelakaan. Inilah Misteripedia Tanjakan Keramat Bojonggede versi on the spot. Kalau tanjakan emang dari zaman dahulunya juga emang masalah tinggi mah kagak tinggi tanjakan. Ya, cuman setiap namanya jalan, setiap lokasi itu pasti yang namanya ada penghuni menunggunya. Ya, karena yang namanya penunggunya dari bangsa jin, bangsa apapun itu dia lebih dahulu sebelum manusia. Masyarakat di wilayah Bojonggede, Kabupaten Bogor, tentu tak asing dengan keberadaan Tanjakan Keramat yang berada di desa Raga Jaya ini. Pernah sebuah musibah tragis menewaskan 3 pengendara akibat sebuah truk bermuatan kerikil tiba-tiba berjalan mundur. Kecelakaan yang waktu makan korban, kayaknya udah mau temunya lagi Pak, mau puasa. Ya, tahun yang lalu Pak. Itu jadi ada mobil narik batu, jadi ada motor ngikutin. Jadi mobil itu nggak kuat, terjadi ngindes motor. Hingga kini tak terhitung lagi dengan jari jumlah peristiwa naas yang menimpa pengendara motor di ruas jalan penghubung antar kampung ini. Bahkan mobil juga sempat berapa kali nyebur ke kali, itu. Motor, mobil, traktor juga ada, itu. Bahkan kalau yang namanya jatuh terbalik ke Solokayo itu hampir sering. Mobil-mobil material mah udah biasa dah. Masyarakat berbasis tradisi meramu hakikat sebuah musibah dengan mitos dan keyakinan komunal. Demikian halnya masyarakat kawasan Tanjakan Keramat Bojonggede. Melihat rentetan kecelakaan yang terjadi adalah buah kesalahan manusia yang tak mengindahkan kehidupan alam lain. Nah, permisi seharusnya kan klakson dulu Pak, lihat sini. Klakson. Kadang-kadang ada juga kan ada yang sombong lah orang bawa mobil gitu kan. Iya, kalau nggak ngelakson, suruh ngelakson. Lewat sini perlu ngelakson, permisi gitu. Ngeri, takut bahaya. Kadang-kadang ada yang kenceng juga nggak kuat Pak. Aduh dia istirahat dulu, baru setengah jam baru dia nanjat baru. Izin dulu lah. Gitu, iya, klakson dulu, kadang-kadang gitu.
Mitos membunyikan klakson sebelum melintasi tanjakan Keramat rupanya terwariskan dari generasi ke generasi. Diyakini hal tersebut adalah bentuk komunikasi sederhana dengan kehidupan makhluk astral. Ya, tempat ini emang orang-orang dulu bilang juga, ada yang sebagian bilang kata daerah sono tempat jin buang anak. Ya, kadang-kadang sering saya jawab, kalau jin buang anak saya bingung kata gitu. Berarti jin udah berapa itu anaknya dibuangin? Ya kata gitu ya. Tapi itu kata orang. Tapi kalau yang namanya orang sering kesurupan atau gimana, itu tergantung orangnya, Pak. Kalau orangnya merasa mengganggu ketentraman itu dia, pasti Pak itu. Entah dia kesurupan, entah dia apa, itu banyak begitu Pak. Rentetan peristiwa magis sering terjadi di areal Tanjakan Keramat. Biasanya selepas maghrib muncul sosok anak-anak misterius yang konon merupakan pertanda akan ada kecelakaan yang terjadi entah esok atau lusa. Kira-kira Isa dah, Isa. Udah itu anak kecil udah gini, nyeruntul, gini, hehehe gitu. Jalan aja. Dia liwat, hehehe gitu saya. Kalau ada yang lari-lariin pasti ada yang mau bahaya. Iya, ada yang mau bahaya gitu. Apa mobil nggak kuat nanjak gitu. Pasti ada yang terjadi. Bentuknya ya kecil aja, anak kecil Pak. Telanjang gitu. Ada juga kadang-kadang di tanjakan ada yang nongolin kepala. Ada yang lagi dada, ada yang ngeliatin cewek gitu. Kejadian janggal seolah tak pernah lekang. Penampakan sosok-sosok aneh saling bermunculan satu sama lain. Mulai penampakan sosok siluman berkaki 4 hingga hewan melata. Dulu jam 2 malam kita Pak begadang, ada motor lewat, ada lihat ular Pak. Ular kata dia gede gitu. Saya nggak percaya. Setelah saya lihat tuh benar. 4 meter 20, 4 meter gitu. Gede. Saya kaget, saya tompok. Kamu ular bukan. Kalau kamu ular maju, kalau bukan kamu ular mundur. Mundur Pak. Itu pas saya karungin malam itu pagi itu saya nggak bisa tidur tuh Pak. Anak-anak nggak tidur, takut. Bukan takut jadi galaknya, ini ular bukan gitu kan. Karena saya tukar tuh dia mundur gitu Pak. Senin saya jarah, pas saya sila nggak lama saya ngirimin naik kubur, saya ditabok Pak sama selendang hijau. Terus saya turun ke bawah, terus ada yang jarah. Pas saya udah turun, dia turun naik ke bawah, dia cerita, Bang di sini ada Nyai Roro Kidul. Iya Pak, tadi saya ketemu, saya bilang. Rentetan peristiwa aneh di Tanjakan Keramat tak lepas dari keberadaan makam tua yang berada 10 meter di atas tanjakan maut ini. Menyusuri satu demi satu anak tangga, imaji kita terbawa suasana berbeda di antara pepohonan lebat dan himpunan rumpun bambu. Disinilah letak makam Raden Muhammad Samad. Kalau padaan para kiai yang udah sering pada ketemu sama saya, dia bilang emang ini makam orang auliailah, makam orang soleh, Raden Muhammad Samad. Ya. Jadi sebagian orang yang datang jarak kemari, ada yang saya tanya, dia melalui mimpi katanya sudah datang jarak ke sini. Ya, dia datang jarak ke sini. Tapi walaupun dia datang dengan alamat dengan mimpi datang kemari, lebih bagusnya dia izinlah dulu sama orang yang ada di lingkungan sini. Kalau ada yang ganggu-ganggu pun sini nih, kalau misalnya nggak izin dulu, pasti ada yang kesurupan. Kadang-kadang ada, ya kalau lagi mau jaring, kalau yang niat nggak bener, teriak-teriak Pak, ngerung-ngerung gitu. Wow. Tujuannya apa nih orang gitu, paling saya gitu. Paling saya dengerin aja. Kadang-kadang juga ada nggak izin dulu, masuk aja jarak.